Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Aditya Muhammad. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen bikin tema baru di channel gue, yaitu gue pengen membuat uh, video pembelajaran dengan apa yang udah gue pelajarin di kuliah kemarin gitu ya. Jadi kali ini gue pengen ngebahas yang sederhana aja, yaitu IP address gitu ya. Gue rasa semua orang yang pakai komputer atau pakai HP, at least orang yang ngerti teknologi atau orang yang nggak ngerti pun pernah denger IP address gitu ya. Jadi apa sih IP address itu? IP address itu adalah angka yang unik yang bisa mengidentifikasi komputer kita. Bukan komputer doang, bahkan HP kita pun ada IP addressnya begitu ya. Nah, karena ini unik, jadi setiap orang itu mempunyai IP yang berbeda-beda begitu. Nah, IP itu karena saking banyaknya IP itu mempunyai kelasnya tersendiri gitu ya. Di sini misalnya ada kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kebanyakan makanya itu kelas C gitu ya. Tapi kalau negara-negara maju seperti Amerika itu banyak yang pakai kelas A begitu. Nah, kelas A ini juga mempunyai masing-masing kelas mempunyai jumlah network dan host yang berbeda. Contohnya di kelas A ini, kelas A itu adalah kelas IP paling elit ya. Dia mempunyai 128 network dan masing-masing mempunyai 16.777 host gitu ya. Dan kelas B itu mempunyai 16.385 network dan masing-masing mempunyai 65.000 host. Dan kelas C ini mempunyai 2 juta network tapi masing-masing mempunyai 296 host gitu ya. Nah, kalau kita lihat IP itu terdiri dari 4 oktet gitu ya. Nah, satu oktet itu adalah 8 bit. Jadi ini adalah satu oktet, satu oktet, satu oktet, satu oktet. Nah, jadi masing-masing 8 bit. Jadi satu IP address itu terdiri dari 32 bit. Oke, masih ngerti ya? Lanjut. Nah, karena saking banyaknya jaringan, maka dibagi-bagilah dengan subnet mask gitu ya. Di sini ada slash, biasanya nih yang suka dipakai ini ada slash 24 sampai slash 30. Tapi bukan sampai situ juga, bukan sampai situ aja, masih ada slash yang sebelumnya kayak slash 23, slash 22, slash 21 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat slash 24 itu subnet masknya 255 255 250. Kalau subnet mask 25 itu 128, subnet mask 26 itu 192. Nah, mungkin kalian bingung ini maksudnya apa sih, kok slash 25 itu 128, slash 26 itu 192, slash 27 itu 224. Nah, nanti bakal gue jelasin ya. Ini langsung aja gue jelasin di sini. Nah, di sini misalnya gue hapus dulu nih ya. Ini tadi gue coba coret-coret aja. Tadi kalau misalnya gue bilang kenapa kalau misalnya eh, slash 24 itu 255 255 250 gitu ya. Karena gini, kalau slash 24 ya, itu terdiri dari satu sebanyak 24 kali. Nah, ini kita bikin aja 24 kali. Nah, ini 0 0 0 0 0 0 0 0 gitu ya. Seperti yang tadi gue bilang, setiap IP address itu mempunyai 4 oktet. Satu oktet sama dengan 8 bit ya. Nah, ini kan 8 ya. Ini 8 bit nih. Ini 8 bit. Ini satu oktet. 8 bit. Nah, ya. Oke. Nah, ini berarti ini 3 oktet kan. Ini satu oktet juga. Ini satu oktet juga. Nah, tapi masalahnya ini kan 0 tapi tetap satu oktet ini. Nah, kenapa dia bisa 255 255 250? Dari mana sih angka 255 itu? Angka 255 itu adalah hasil dari penjumlahan 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 5 dan seterusnya sampai 2 pangkat 0 gitu ya. Jadi setiap angka satu ini tuh, angka satu yang di depan ini tuh 2 pangkat 7. Ini 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Kalau misalnya ini satu semua, ini kita jumlahin sehingga menghasilkan angka 255. Jadi mengapa tadi kalau misalnya itu slash 24 itu hasilnya 255? Karena ya ini penjumlahan dari 2 pangkat 7 sampai 2 pangkat 0 begitu ya. Oke, sekarang kita coba case lain. Misalnya di sini gue pakai slash 26. Berarti kan kalau slash 26 itu ingat aja, satunya itu ada 26 kali gitu ya. 26 ini mempresentasikan jumlah angka 1. Sorry kalau tulisannya jelek karena ini gue pakai pen ya. Slash 26 itu mempresentasikan jumlah angka satunya. Jadi kalau misalnya slash 26 ya kita tulis aja satunya 26 kali, 1 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 1. Nah, ini kan 24 ya. Tambahin 2. Nah, oke, ini ya ini itulah 8 ya.
Nah ini kalau karena ini satu, kita tambah ini 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, seterusnya gitu ya. Jadi ini hasil 255, ini hasil 255, ini hasil 255. Nah yang ini, kalau ini kan 26, ini yang nolnya dihitung nggak perlu ya Kak. Jadi yang dihitung itu satunya doang. Jadi kalau misalnya ini setelah titik ini satunya cuma 2 kali, misalnya berarti ini 2 pangkat 7, ini 2 pangkat 6, cukup. Jadi 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 berapa? 192 gitu ya. Jadi slash 26 itu adalah 255, 25, 25, 192. Nol ini nggak perlu dihitung karena ya cuma 26. Pokoknya yang dihitung itu yang satunya aja begitu ya. Ngerti ya sampai sini ya, gampang lah ya. Nah sekarang gue mau ngajarin bagaimana sih cara mengatur subnet mask gitu ya. Jadi subnet mask itu dibagi dua gitu ya. Jadi subnet mask itu ada yang FLSM, ada yang VLSM. Kalau FLSM itu adalah Fixed Line Subnet Mask gitu ya. Ini kita coba yang FLSM dulu gitu ya. Di sini misalnya nih, gue punya IP 192.168.36.0/24. Dan di sini gue punya beberapa PC, misalnya ada staff room 58 PC, IT room 27 PC, designer 33 PC, dan operasional 12 PC gitu ya. Nah, gimana sih cara gue ngebaginya gitu ya? Di sini kan slash 24 belum tentu cukup ya buat semua divisi. Ini cuma contoh soalnya aja gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk mencari FLSM dari suatu kasus gini, kita cari yang jumlah PC-nya paling banyak. Di sini kan yang jumlah PC-nya paling banyak itu kayak staff room. Staff room itu mempunyai 58 PC. Jadi rumusnya tuh begini. Dua pangkat berapa yang kalau misal dihasilin itu lebih dari 48 gitu ya. Nah, hasilnya kan 2 pangkat 6 kan? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan hasilnya 64. Ya kan? Nah, kalau dikurangin 2 pun hasilnya masih 62. 62 itu kan masih lebih dari 58. Berarti cukup gitu ya. Nah, ini kenapa disisain 2? Karena 2 ini itu buat NA, buat network address, dan broadcast. Jadi kita sisain ya. Jangan ngepas banget, kita sisain 2 untuk network address dan broadcast. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 6 ini kan 64, kalau dikurangin 2 kan masih 62 ya, masih lebih dari 58. Jadi bisa. Kecuali kalau misalnya di sini staff room-nya minta 62 misalnya gue minta 62. Misalnya minta 63 gitu ya. Kalau 63 walaupun ini 64 tapi nggak cukup karena kita butuh dikurangin 2 lagi buat network address dan broadcast address begitu, teman-teman. Nah, karena ini kita perlunya 2 pangkat 6, jadi rumusnya itu adalah 32 dikurang 6. Kenapa 32? Karena 3/32 adalah slash maksimal yang ada di subnet mask gitu. Jadi kalau misalnya 32 kurang 6 ini kan 26. Jadi kita udah tentuin nih subnet mask untuk staff room itu adalah slash 26 yang berarti 1111111 gitu kan. Ini ya, ibaratnya ini 8 lah ya. Ini 8 nih misalnya. Ini 8 ya. Berarti kalau misalnya sorry. Nah, ini kan 26 gini ya, yang seperti yang tadi gue bilang. Berarti kalau misalnya kayak gini, ini kalau satu semua pasti kan 255. Ini 255. Nah, kalau misalnya satu gini, berarti berapa? Yang ini kan 2 pangkat 7 ya, paling depan itu 2 pangkat 7, paling terakhir itu 2 pangkat 0. Jadi karena ini satunya cuma 2, jadi hasilnya itu 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 128 ditambah 64 kan. Berarti sama dengan 192. Nah, kita udah ketemu nih subnet mask buat si staff room 192 gitu ya. Nah berarti ini adalah subnet masknya gitu ya. Nah, sekarang kita tentuin network address, usable IP, sama broadcast address-nya. Network address itu apa sih gitu ya? Ini kan ada 3 nih. Network address itu ibaratnya gini. Kalau misalnya gua analogiin aja ya, biar gampang artinya ya. Gua hapus dulu. Nah, misalnya nih gue punya hotel nih ya. Nah, gue punya hotel nih, hotel. Nah, hotel itu kan punya beberapa lantai. Misalnya lantai ini. Nah, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Nah, kalau misalnya kalian ke hotel kan kalian perhatiin kalau misalnya kamarnya lantai 1 itu
nomor kamar itu pasti 101, 102, 103 dan seterusnya gitu ya. Begitupun lantai 2 biasanya tuh nomor kamar itu 201, 202, 203 gitu ya. Nah, ini loh poinnya. Network address itu ibaratnya tuh ini nih. Nah, ini tuh namanya kelompok ya. Jadi ibaratnya uh, network address itu adalah kelompok dari suatu jaringan gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kan IP-nya 192.168.36.0. Berarti di sini network address-nya itu yang ini 192.168.36.0 begitu ya. Nah, oke. Nah, karena di sini ini kita nentuin usable IP sekarang. Usable IP itu adalah IP yang bisa dipakai gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat IP yang bisa dipakai itu kan maksimal 64 ya. Karena dari maksimal 62 karena dari 2 pangkat 6 ini gitu ya. Jadi berapa hasilnya? Nah, jadi usable IP-nya itu adalah 192.168.36. Nah, ini titik 1 karena ini kita network address sudah dipakai sampai 192.168.36 titik berapa? Ayo. Titik 62 kan? Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ngitung IP address itu dari 0 ya. Jadi di sini broadcast itu apa sih? Broadcast itu ibaratnya pintu keluar. Kalau network address itu tadi ibaratnya pintu masuk nih, ya kan? Nah, kalau broadcast ini adalah pintu keluarnya, begitu. Jadi di sini broadcast address itu adalah 192.168.63. Nah, Bang, kan tadi kan 64, Bang. Kok ini 63? Ya, ya 63 karena 0 dihitung. Kalau misalnya kalian hitung 0 sampai 63 itu jumlahnya 64 gitu ya. Nah, jadi gini, udah gampang ya. Jadi network address adalah ketua kelompok dan usable IP itu anggotanya. Dan ini broadcast address itu ibaratnya kayak anak bawang lah, ibaratnya yang terakhir gitu. Anggota terakhir atau bisa jadi pintu keluar gitu ya. Nah, oke. Nah, karena ini adalah FLSM, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi nih subnet masknya. Kita samain, namanya juga fixed length. Berarti kan fixed length itu ya semuanya sama gitu ya. Mau staff room, mau IT room, mau desainer, mau operasional itu sama. Nah, tapi apa sih kekurangan dari fixed length ini? Kalau kita lihat kekurangan dari fixed length ini adalah boros daya. Coba kalian lihat. Misalnya di sini kan gua kan pakai 64 PC per divisi. Misalnya gue pakai ke operasional, tapi operasional itu cuma punya 12 PC, tapi gue pakein ke subnet masknya 64 PC, kan boros ya. Jadi inilah kekurangan dari FLSM, boros daya gitu ya. Ya, tapi nanti gue akan jelasin di selanjutnya di VLSM. Kita ke FLSM dulu karena ini FLSM, jadi kita nggak perlu ribet-ribet nih nyari dua pangkatnya berapa, kita nggak perlu nyari subnet masknya lagi, kita samain aja gitu ya. Nah, karena ini tadi terakhir 192.168.36.63, jadi tentunya yang IT ini titik 64 nggak mungkin dong sama kan ya. Jadi kita pasang aja ini yang IT ini selanjutnya 64 kan. Ini kan network address itu kan ibaratnya ketua kelompok ya. Ini udah beda kelompok nih ya. Ibaratnya ini pintu masuk lah. Kalau kita lihat tadi ini ketua kelompok atau pintu masuk. Nah, usable IP-nya berapa? Tambahin 62 lagi. Berarti berapa? 192.168.36.65 ditambah 62 berapa tuh? 127 ya? Iya, 127. 192.168.36.127 gitu. Berarti broadcastnya ya tambahin satu aja. Jadi broadcastnya itu adalah 128 gitu aja teman-teman. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat dari 64 ke 128 itu kan jumlahnya kan 64 ya gitu. Nah, oke. Begitu kan. Nah, oke. Terus selanjutnya kita sorry ini 127 deng. Sorry, maaf. Nah, ini kan dari 64 ke 127 itu kan 64 juga gitu ya. Ini berarti usable IP itu dari 65 sampai 126 gitu. Nah, sekarang desainer tinggal tambah satu aja nih dari broadcast address-nya, berarti 192.168.128 begitu kan. Ditambah 64 ditambah 64 berarti berapa nih?
NA-nya itu 192.168.129 sampai berapa? Ntar gue hitung dulu. Oh, 190 sampai 190. Oke. Nah, di sini ya 191. Ya, bener juga ya 64 ya. Karena dari 128 ke 191 itu 64. Ya emang harusnya 192, tapi kan ini 128 juga dihitung gitu ya. Nah, sekarang operasional yang terakhir. Operasionalnya itu kan berarti tinggal tambahin satu lagi dari broadcast address. Nah, kita tambahin satu aja 192 disable IP. Nah, ini nih karena operasional ini cuman punya 12 PC, jadi sayang gitu. IP-nya kebuang. Jadi orang dia minta 12 PC tapi kita punya IP-nya 64 per divisi, kan sayang gitu ya. Nah, disinilah kekurangannya FLSM teman-teman gitu. Ya tapi karena soalnya begini ya udahlah kita kerjain aja gitu ya. Jadi usable IP itu berapa? Pastinya 193 sampai berapa? Bentar gue tambahin 64 itu berarti 254 gini ya. Nah, berarti di sini broadcast address-nya itu adalah 255. Nah, selesai. Udah gini doang teman-teman, gampang. Jadi intinya kita temuin dua pangkat berapa. Misalnya 2 pangkat 6, 26 gitu kan. Berarti ini kita udah ketemu subnet mask-nya. Ini adalah subnet mask dari semua divisi. Nah, beda ceritanya kalau misalnya kita pakai VLSM. VLSM itu per divisi, kita harus cari tuh subnet mask-nya. Nah, kita pindah nih ke VLSM sekarang. Ini gue sampaikan soalnya. Tapi cara ngerjainnya beda gitu ya. Di sini kan staff itu perlu 58 PC. Jadi tentunya kayak tadi ya, 2 pangkat 6 ya. Berarti staff itu 2 pangkat 6 kan, 2 pangkat 6 dengan 64. Berarti cukup lah ya. Nah, jadi 32, baik lagi 32 kurang 6 sama dengan 26 gitu ya. Berarti ini adalah 2555 kali 255 92 gitu ya. Karena 2 pangkat 6 gitu kan. Nah, oke, langsung aja. Berarti masing-masing 64 ya, masing-masing ini 64. Jadi di sini IP-nya sama kayak yang awal. Ini sih sebenarnya masih sama ya. Kalau kita lihat ini masih sama karena ini masih pertama-tama gitu. Di sininya itu 1 sampai berapa? 62 ya, 62. Di sini baru 63. Nah, ini kan 64 ya, pas ya. Nah, masalahnya kalau VLSM ini kita bisa beda-beda nih per divisi. Jadi IT room itu 27. Ngapain kita pakai 2 paket 6? Boros kan? Ngapain kita pakai 64 IP cuman buat yang dipakai cuman buat 27 PC. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 29. Kenapa 29? Karena tadi ditambah 2 gitu ya. Berarti berapa? 2 pangkat 2 4 8 16 32. Berarti 2 pangkat 5 gitu ya. Di sini kita perlu untuk IT itu adalah 2 pangkat 5. Sama dengan 32 kan, 24, 8, ya 32. Jadi habis itu berapa? 32 dikurang 5 sama dengan 27 gitu ya. Berarti kalau 27 apa? Seperti yang tadi saya bilang, 27 berarti satunya itu ada 27 kali. Nah, ini gua hapus dulu. Karena dia slash 27, jadi satunya ada 27 kali. 1 1 1 1 1 1 1 1. Ini anggap aja ini 8 ya. Nah, ini sorry. Oke, ini gua hapus dulu. Nah, ini anggap 1 1 1, ini 0 0 0 0 gitu ya. Nah, ini kan 8, ini 8, ini 8, ini 3 gitu ya. Berarti ini adalah 255. Pokoknya kalau 8 itu pasti 255. 255. Nah, ini 3 nih. Kan, enggak 8 kan. Jadi kalau 3 berapa? 3 itu berarti 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5 gitu ya. Berapa nih? 2 pangkat 7 berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 berapa? Berarti 192 tambah 32 adalah 224 begitu ya. Nah, berarti ini kita udah nemuin nih IT itu subnet masknya 255 255 224 gitu ya. Nah, jadi karena ini maksimalnya cuma 32, jadi kita nggak ribet nih, nggak kayak tadi gitu ya, nggak harus ngitung sampai 64. Kita sekarang ngitungnya lebih dikit begitu. Berarti di sini gua network address gua itu adalah ini
64 ya, broadcast tambah 1 gitu ya. Broadcast tambah 1 berarti 64 gitu ya. Karena di sini kita cuma perlu 32, berarti usable IP-nya itu adalah 65 sampai berapa? Sampai 192 168 36 titik. Kalau 32 sorry, bentar, gue ngitung dulu. 95. Berarti sampai 94 ya. Ini sampai 94. Nah, ini kita ininya baru 95. Nah, pas ya. 64 tambah ke 95 kan 30. Ya, 32 benar-benar. 32 benar. Nah, ini udah nih ketemu. Sekarang kita pindah ke desainer. Desainer itu tadi punya berapa? Desainer punya 33 PC. 2 pangkat berapa yang ditambahin 2 hasilnya lebih dari 33. 2 pangkat 2 pangkat 6 dong ya. Iya dong, 2 pangkat 6 ya. Jadi ini agak boros sebenarnya. Desainer gitu ya. Soalnya dia perlu 2 pangkat 6 gitu ya. Tapi ya gimana lagi 2 pangkat 5 enggak bisa gitu kan. Berarti kalau 2 pangkat 6 kayak tadi 255 255 255 92 begitu ya. Karena kan satunya ada 26 kali gitu. Nah, sekarang langsung aja kita bagi-bagi. Jadi masing-masing ini jadi ada 64 PC gitu ya. Jadi NA-nya itu berapa? NA itu gampang, ingat aja. NA itu adalah broadcast yang terakhir tambah 1. Berarti di sini NA-nya itu adalah 96 gitu ya. Nah, usable IP-nya itu tengah-tengah. Jadi kalau misalnya di sini 96 ditambah 64 berapa? 96 ditambah 64 itu 140 ya, tapi kurang 1, 139. Sini 139. Nah, usable IP-nya apa? Usable IP-nya tengah-tengahnya di sini. Berarti usable IP itu adalah 97 ditambah sampai 138, bener nggak? Iya kan? Nah, ini kan kalau ditambah, ya bener kan? Kalau ini kan kalau ditambah ini kan jumlahnya 64. Berarti usable IP itu yang tengah-tengah antara network address dan broadcast address gitu. Ini udah selesai. Oh, ini tadi /26 ya. Nah, sekarang operasional itu perlu 12 PC gitu ya. Jadi cuman 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 14. Berarti 2 4 8 16. 16 berarti 2 pangkat 4 doang kan. Berarti 2 pangkat 4. Ya kan? 2 pangkat 4 kan sama dengan 16 lebih dari 14 kan. Karena kan yang gue tadi bilang sisain lebihin 2 buat network address sama broadcast address gitu ya. Nah, udah kalau kayak gini berarti 32 dikurang 4 ya kan sama dengan 28. Nah, kalau 28 berarti satunya ada 28 kali. Kita hapus dulu ya. Kita kalau 28 itu berarti satunya ada 28 kali. Ini anggap aja ini 8 ya, kurang lebih lah ya. Nah, 1 gitu ya. Nah, ini seperti gue bilang kalau satu semua 255 pasti. 255. Nah, karena ini cuma ada 4, berarti 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 4 berapa tuh? Berarti 128. Ini 4, ini 32, ini 16. Berarti ini 192, 224 tambah 16, 240. Jadi ini adalah 255 240 ya. Jadi masing-masing itu bukan masing-masing. Maksimal IP adalah 16 ya. Jumlah IP adalah 16. Ya. Jadi di sini berapa? Network address-nya tambahin 1 aja dari broadcast sebelumnya. Berarti ini ya ini 40 berarti ya, 140. Nah, usable IP-nya itu tengah-tengah, kita tambahin aja dulu ini 16 berarti 155 kan. Ini 155. Nah, ini kita ambilnya tengahnya. Tengahnya berapa? Tengahnya itu berarti 141 sampai 154. Nah, ya, gitu ya. Ngerti lah ya, gampang lah ya. Tuh, udah ya. Nah, selesai. Karena ini udah selesai, ya udah. Jadi kita gua rangkum lagi ya. Jadi kalau FLSM itu kalian cukup tentuin jumlah PC yang terbesarnya aja, habis itu ikutin ke divisi-divisi yang lain walaupun jumlahnya ini kecil banget. Misalnya kayak operasional
itu cuma 12 PC, tapi kita nggak perlu nyari subnet mask lagi, kita ikutin subnet mask yang dari PC yang paling gede gitu ya. Nah tapi minusnya boros, kalau misalnya VLSM minusnya lebih efektif karena kita nyari subnet mask dari divisi masing-masing, tapi ya itu kerugiannya ya lebih ribet gitu ya, ngitungnya lebih lama gitu. Oke, sekian video dari gue. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian tanya aja di kolom komentar, nanti gue bakal jelasin. Dan bahkan mungkin kalau misalnya kalian pengen gue bikin video pembelajaran tentang materi yang lain seperti computer networks atau coding atau teknik kompilasi atau database gitu ya, kalian bisa minta aja di kolom komentar, nanti gue bikinin kalau ada waktunya. Oke, thank you semuanya, semoga kalian ngerti apa yang gue ajarin. Dan mohon maaf banget kalau gue ngomongnya agak belibet, karena ini gue ngajarin langsung, nggak pakai skrip gitu ya. Bener-bener nih gue langsung ngajarin di jam 23.43 tuh ya, di jam setengah 12 malam gitu kayak. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Like video gue kalau kalian suka, dan share video ini kalau misalnya kalian ngerasa video gue ini bermanfaat gitu ya. Thank you semuanya.